sekarang kita lagi ada di mana nih sekarang? Kita lagi ada di alun-alun, yang alun-alun kejaksaan. Kejaksaan yang berada di Cirebon. Oh. Dan kita lagi ada tamu juga ke sini. Jadi kita iseng mampir lah kita mampir dulu. Jadi gini bro, kita mampir nih di alun-alun kota Cirebon. Nah inilah tempatnya. Jadi kumaha ini teh ada prasejarah nggak ya, maksudnya ada kisah-kisah sejarah nggak nih tentang motor? Kita ambil satu kesimpulan dulu. Ya ambil kesimpulan dulu lah. Yang pertama ini adalah kayak semi candi ya. Oh ini semi candi ya? Candi karena bisa dilihat dari bentuknya ini semacam kayak gapura. Kayak gapura. Iya gapura tapi dari kayak candi ya, gapura ya, candi gitu ya. Jadi ini karena kejaksaan ya. Kayaknya dulunya ini tempat peradilan gitu. Untuk menghukum atau mengadili seseorang gitu di sini. Oh gitu. Oh jadi di sini teh tempat kejaksaan, kalau misalkan kayak di Jakarta mah pengadilan ya. Di masa lampau ya. Oh gitu. Jadi, ini memang dulunya terbuat dari batu bata. Oh batu bata. Oh saya kira itu ini terbuat dari ini anaknya melamin. Kayak dari plastik gitu ya. Tapi saya lihat di sini terbuatnya udah direstorasi juga ya. Oh udah direstorasi, udah diperbaiki lah ya. Diperbaiki lagi. Ini kayaknya masih baru nih, baru mulai diperbaiki lagi nih. Dulu mungkin ya memang dari batu bata sama, cuman karena udah lusuh, akhirnya direstorasi. Oh gitu. Tapi di sini kira-kira nih ada apa ya? Ada sejarahnya gitu nih. Apa namanya? Alun-alun kota Cirebon ini, tapi kayak kalau saya lihat ya, saya perhatiin di sini teh kayak menyimpan suatu sejarah ya. Soalnya dari bentuknya aja udah unik kayak gini gitu. Pastinya di sini pastinya ada ini Jo, ada sejarahnya lah. Kayak sejarah-sejarah kayak goib-goibnya gitu yang masalah goib. Dari pertama kita datang kita udah disambut sebenarnya sama sesosok yang kerja di kerajaan lah. Kayak setelan gitu, dia bawa kayak tombak. Oh gitu. Jadi kayak penjaganya ya. Ada penjaga pintu. Ini posisinya ada di mana? Auranya atau di sini ada energi pasti ada. Dan tapi nggak terlalu jahat. Maksudnya nggak jahat sih. Maksudnya dia tuh di sini hanya menjaga saja. Tapi bisa di ini nggak? Maksudnya komunikasi. Jangan coba kayak gimana ya maksudnya? Komunikasi ya. Coba kita komunikasi dulu. Gimana? Jadi ini sambil jalan. Ya, stop. Gimana Kang Ut? Ya itu dulu ramai banget di sini. Oh gitu Kang. Ini ramainya. Setiap ada kejadian atau apa memang suka dibawa ke sini semua sama warga. Jadi ini tuh tempat titik kumpul juga, bukan hanya buat peradilan juga, tapi buat titik kumpul ada musyawarah sama gitu, masyarakat. Ya. Dan di sini penjaganya tuh sangat ramai. Ketika saya tanya baik-baik, kita datang ke sini saya minta izin juga ya sama penjaga di sini, ternyata mengizinkan sok, tapi tahu macam-macam, maksudnya tahu ya intinya mah jangan ngomong kemana aja gitu. Yang penting kita tetap sopan ya. Kan, karena kan ini bukan lingkungan kita juga. Iya, berarti kan suatu kerajaan itu kalau pakaiannya Kang Ud itu kayak kalau itu masih kayak selain dia ya. Jadi ini masih pengawalnya, bukan ininya ya, bukan rajanya ya. Iya guys, jadi itu di sini tuh kayak bener-bener pintu masuk. Kalau pernah nggak sih ngelihat nonton film kayak Angling Dharma, kayak film-film yang berkaitan sama kerajaan tuh kayak gini nih. Pintu masuknya nih, pintu gerbangnya. Depan juga tuh ada masjid ya, masjid. Lapangan. Ini bukan bata. Ini kayak tanah aja. Oh tadinya tanah ya. Kayaknya udah diperbarui. Ini. Ini tanah. Coba Kang Ut bisa tuh ke situ tuh, kayaknya tuh bagus tempat itu. Tapi kalau di sini kan kita kesini tuh jam 1:30 ya, udah jam 1:30 pagi. Iya takutnya kan memang kehadiran kita tuh emang ngeganggu ya. Tapi tadi Kang Ut bilang
kayaknya ramah-ramah ya, aja ramah sih. sama, maksudnya nggak terlalu jahat, maksudnya kayak nggak ngusir kita. Sebenarnya yang baik itu ya sebenarnya jin sama setan itu ya saya yang lihat itu jin ini entah dia jin yang berpura-pura ada di masa lampau dia pernah ngejagain di sini atau memang rohnya dia dulu di sini. Tapi itu balik lagi kepercayaan masing-masing ya, tapi yang saya lihat seperti itu. Oh gitu ya Kang. Jadi sosoknya tuh kayak pengawal kerajaan, dia kayak ngejaga di depan pintu, dan di sini tuh sebenarnya masih banyak lagi, dan titik kumpulnya ada sih, maksudnya ada energi yang lebih kuat lagi. Tapi juga tadi sebelah sebelah sana ya, sebelah sana ya betul. Oh itu energi yang, tapi saya nggak mau berani mau masuk juga karena takutnya energi saya keserap juga, jadinya lemes lemas sama saja lemas sih, guys. Kan di situ tuh juga ada kayak pintu masuk gitu ya. Di situ tuh tadi saya lihat ada pintu masuk tuh di samping tadi ada pintu masuk itu. Karena emang jam segini jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Kayaknya mah ada ruangan bawah tanah ya. Ya. Itu kayak ada beberapa tempat di sini tuh ada ruang khusus gitu. Oh gitu. Mungkin ya kalau misalkan kita sampai sininya siang apa pagi mungkin kita bisa masuk ya. Masuk, kita bisa melihat dan bisa mendalami sejarah dulu tempat ini. Soalnya juga tadi kita kan emang niatnya emang nggak kesini, emang kebetulan aja kelihatan tempat, wih bagus ya alun-alun kota Cirebon, jadi ya kita penasaran. Kesini sebenarnya ada sosok yang menarik, kenapa pengen kesini dulu? Eta. Tujo, kayak ada satu hal yang mengganjal, kayak ingin tahu sih sejarah ini tuh apa ya kan? Ada aura apa? Karena di sini kalau dilihat dari energi itu ada kuning-kuning gitu. Kuning-kuning. Oh, jadi maksudnya kuning-kuning itu energinya itu energi positif apa? Oh, positif ya. Positif kuning. Agak-agak kuning emasan. Itu kan kalau tuh kalau yang itu yang tempat. Nah, itu tuh yang ada 1 2 3 ada 4 pilar tuh ya. Bisa kita deketin nggak? Itu kayak pintu gerbang juga ya. Yang sebelum masjid nih ya. Iya. Nah, di situ. Jadi ini guys ya namanya alun-alun kota Cirebon. Di sini yang saya lihat ya, kayak ada upacara-upacara semacam kayak ngasih ke leluhur-leluhur gitu di masa waktu itu, kayak masih apa ya, kelapa, kemudian kayak kunyit dan segala macam, kayak yang ada di daerah sini di Cirebon, kayak ngasih persembahan lah. Oh gitu ya, untuk kayak berterima kasih, ngasih sesenjang ke raja ya, ke raja ya, tapi bukan ke sesosok raja atau apa, kayak ke gimana ya, langsung ke alam gitu, kayak terima kasih tuh kayak di sini. Jadi tuh kan orang-orang berkumpul kayak berdoa semoga diberi kelancaran, jadi panennya jadi banyak ya kan, musimnya ya bagus kayak gitu. Kayak gitu. Ini kayak ada banyak orang di masa lampau tuh kayak ngasih, kalau kita mungkin ngasih sesajen lah, kalau kayak gitu juga kayak ngasih sesajen, udah gitu. Kayak dia berdoa sama yang Maha Kuasa dan jadi dia bukannya berdoa sama raja itu ya, tapi lebih ke buat berdoa kepada Sang Maha Kuasa itu. Di sinilah titik kumpulnya ya. Kayak gitu bukan? Iya. Kayak dan gitu kurang lebih. Sebenarnya bukan Islam aja sih, masih kepercayaan kayak ada menyembah matahari, kayak menyembah ke cuaca, kayak jangan hujan atau semoga hujan, kayak gitu. Dia ngasih persembahan. Sini tuh kayak gitu. Di sini ya tempatnya. Jadi ini ibaratnya rekaman masa lalu ya yang diperlihatkan sama Kang Uut ya, seperti itu gitu ya. Persembahan, semoga hujan. Terus memang ada kerajaan juga sih sebenarnya. Di sini kan namanya Cirebon itu kerajaan apa ya namanya ya? Nggak tahu ya kerajaan apa. Cuman ada sesosok kayak berwibawa gitu. Oh, orang yang berwibawa. Tapi nggak terlalu dijelasin dan makanya nggak dikasih lihat, cuma dari penampilannya, dari tubuhnya keren banget gitu. Mungkin kerajaan sih, ada kerajaan juga gitu. Dibuatlah seperti ini tempat untuk peradilan. Oke. Jadi gimana? Masih lanjut? Cukup sih, karena udah jangan terlalu apa ya. Yang terlalu dalam juga ya, soalnya kan kita juga takutnya malah disesatkan sama jin. Namanya kan jin kan lebih suka kayak, apalagi orang yang mengerti dan mau mengeksplor masalah lampau, bisa aja kan jin lain menyesatkan ya.
terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyaksikan channel Novel IDN ya. Perjalanan sekarang ini lagi ada di Cirebon ya. Jadi gitu aja ya, terima kasih guys, semoga kalian semua sehat selalu. Terima kasih, dadah.